Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Kali ini kita akan ngebahas tentang Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan kita udah dapat beberapa shot nih. Gokil kan? Bentar. Halo? Iya. Gimana, Mbak? Hah? Shotnya ganti malam semua? Emang bisa? Nah, itu tadi adalah hasil yang udah kita ambil ya videonya ya. Yap, betul banget. Gue di-challenge sama Samsung buat ngetik video ini semuanya di malam hari. Dan bayangin, shoot malam hari itu nggak gampang. Cahayanya kecil. Kalaupun misalnya kita butuh cahaya, juga kamera HP itu biasanya nggak sensitif itu sama cahaya. Belum lagi masalah gradasi yang kadang bikin kita pening sendiri kalau misalnya kita nge-shoot malam hari. Tapi enggak dengan Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Nanti akan gue kasih tahu di balik speknya ini ada apa sih kok bisa sekencang ini. Nah, yuk langsung kita bahas. Kalau ngomongin Samsung Galaxy S23 Ultra ini, pasti nggak terlepas dari yang namanya creativity. Ya, fitur Note-nya ini ngebantu banget nih. Dimana di sini kita juga udah dibekali sama S Pen yang bisa kita pakai buat nulis ide-ide kreatif. Kayak misalnya storyboard kita. Kalau misalnya kita biasanya gambar ya lebih mudah aja. Kalau misalnya kita mau bikin slide di PPT gitu-gitu juga jauh lebih gampang. Ditambah lagi kalian juga bisa menjadikan HP ini sebagai PC. Jadi kita tinggal colok ke komputer dan jadi sebuah PC. Bisa dipakai buat kerja layaknya PC normal. Itu disebut dengan Samsung Desk. Setelah ide oke, kita akan coba shoot. Nah, di sini gue akan coba shoot di area yang nggak boleh pakai DSLR kamera. Nah, tentu aja HP nggak jadi masalah dong kalau kita ngetik di area seperti itu. Cuman memang jadi kita nggak bisa bawa lighting ya, karena memang ya terbatas. Dan pastinya shot-shot ini kita juga shoot nyantai, nggak ala-ala komersial, atau bahkan shotnya juga shot yang ringan-ringan. Cuman metode untuk tes kamera HP doang. Hasil OLED-nya ini memuaskan banget ya, nggak banyak noise di sini dan dari segi warna masih bisa banget untuk di-grading. Cuman untuk beberapa shot yang membutuhkan jarak yang lebih jauh, di sini ada sedikit noise dan detail yang hilang. Tapi ya kalau kalian tahu, untuk smartphone, foto atau video kayak gini malam hari ini udah oke banget. Tapi di sini ada AI-nya yang bisa nge-enhance videonya. Untuk videonya sendiri di sini cukup stabil karena di sini udah ada fitur yang namanya OIS atau biasa kita sebut dengan Optical Image Stabilization. Saran gue untuk kalian yang mau take malam-malam menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra ini, usahakan untuk take di 4K karena itu adalah sweet spotnya. Secara resolusi dapat, secara features juga dapat. Selain video, kita juga coba untuk foto-foto dan di sini dari hasilnya sendiri, foto low light-nya itu bener-bener bagus. Di sini kita datang juga bukan yang dimana lampunya masih nyala semua. Jadi udah banyak banget lampu yang mati sehingga secara ketajaman masih dapat dan juga untuk color reproduction-nya juga masih oke. Nah, di sini ada beberapa spek kamera yang berbeda-beda di tiap kameranya. Untuk kamera selfie-nya yang depan itu ada 12 megapiksel. Lalu untuk ultra wide yang ada di belakangnya itu ada 12 megapiksel dan untuk lensa normalnya atau kita sebut sebagai wide lens ya, di sini mungkin sekitar 35 mili, 24 sampai 35 mili. Di sini kalau kita setarain dengan lensa-lensa full frame mungkin sekitar 35 atau 24 mili. Untuk lensa wide ini dia punya 200 megapiksel. Jadi ini lensa terbaiknya yang bisa kalian pakai untuk menghasilkan gambar yang terbaik. Lalu di sini ada 10 megapiksel untuk telefotonya. Untuk telefotonya itu ada 3 kali dan 10 kali untuk optical zoom dan sampai 100 kali untuk digital zoom. Tapi, nih yang bikin tapi, Samsung ini punya AI. Jadi kalau gua moto nih, waktu itu gua pernah moto jauh banget kan. Pas kita ngeliat di lensa tuh kurang clear. Tapi begitu hasilnya udah jadi, cekrek. Hasilnya bagus banget, Pak. Itu karena AI. Jadi gambarnya sendiri di remastered oleh Samsung sehingga gambarnya bisa jadi bagus. Nah, sekarang implementasinya untuk industri kreatif apa? Ya jelas, kameranya ini mumpuni banget buat kita ngetik video dengan menggunakan kamera HP.
Karena secara ketajaman dapat, secara gradasi bagus, secara color reproduction bagus. Jadi kalau kita pakai untuk pakai lighting misalnya, itu juga hasilnya bisa jauh lebih optimal ketimbang HP-HP lain. Nah, itu juga menunjukkan bahwa dynamic range dari kamera ini tuh cukup bagus. Ya iyalah, HP bagus, HP mahal ya. Ada beberapa fitur yang gue nggak bisa praktekin ya, kayak contohnya Astro Hyperlapse gitu kan. Itu sebenarnya bagus banget, tapi tempat kita tuh harus bener-bener nggak ada noise cahaya. Sedangkan kalau di sini tuh polusi cahaya cukup banyak. Tapi gue udah praktekin satu fiturnya Samsung yang dimana kita bisa moon fotografi. Dan gue udah coba foto dari bawah ke atas dan hasilnya bagus banget. Ini bener-bener bulannya itu bener-bener bentuknya sesuai. Dan ini bisa jadi ajang pamer buat di Instastory atau buat sekedar foto-foto aja. Oke, itu secara features ya guys ya. Tentu aja kalau features nih semakin tahun juga semakin bagus gitu, kita percaya. Gimana dengan speknya? Gue akan sedikit membahas soal speknya. Nggak semuanya ya. Kalau kalian mau tahu spek-spek lainnya, kalian bisa cek YouTuber yang lain. Tapi gue akan bacain sedikit aja. Yang pertama adalah layar, teman-teman. Resolusi layarnya di sini pakai 3088 x 1440. Ini adalah H Quad HD. Untuk brightness-nya ada di sekitar 1750 nits, di mana ini tinggi banget ya kalau dipakai buat outdoor. Untuk refresh rate di sini ada adaptif, dia bisa 1 sampai 120 Hz. Panel dari layar ini itu adalah Super AMOLED. Makanya kalau kalian lihat ini tuh detailnya bagus banget dan color reproduction-nya itu keren banget. Untuk kalian yang mau nyaman banget layarnya nggak terlalu kontras kayak rasa AMOLED tapi lebih ke low contrast, kalian bisa menggunakan fitur ini. Namanya adalah Eye Comfort Shield. Di sini kalian bisa pakai fitur adaptif lalu nyalain Enhanced Comfort. Dan untuk prosesornya yang kencang banget di sini pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang dikhususkan untuk Samsung aja. Nah, kelebihannya di Gen 2 ini bener-bener suhunya wadem, bener-bener nggak naik sama sekali. Kayak gue gini misalnya nggak pakai casing itu bener-bener nggak ada rasa anget-angetnya sama sekali. Dan yang pasti kenceng. Oke guys, itu aja untuk review gua tentang Samsung Galaxy S23 Ultra ini, khususnya dari segi kamera untuk night videography atau Samsung nyebutnya nightography. Oke guys, thank you for watching and always out of the box.